Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuhu al-wadhihi burhanuhu al-mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqd wa tanfarij bihil quraba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhil arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Sampailah kita pada pembahasan surat-surat pendek juz amma, yaitu surat At-Tin. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah, berisi 8 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, di ayat ke-1, ke-2, ke-3 Allah ini bersumpah menggunakan wawu qasam. Wa itu wawu sumpah. Ya, bukan artinya dan, tapi Allah bersumpah. Ya. Allah itu jika bersumpah berarti akan ada yang dikatakan, ada sesuatu yang penting, pesan penting yang didahului dengan sumpah. Kita kan kalau mau ngomong penting, mau ngomong sesuatu yang agung mewah, kita bersumpah. Nah, Allah bersumpah. Allah bersumpah atas nama ciptaannya yang memiliki faedah dan manfaat yang luar biasa. Sehingga di situ Allah bersumpah, "Watini, aku bersumpah atas kemuliaan buah tin. Wazaitun, aku bersumpah atas nama buah zaitun. Waturi sinin, dan aku juga bersumpah atas nama tur sinin." Tur sinin, tur sina, ya. Bukit Sinai itu sama. Tur itu artinya bukit. Tur sinin, tur sina, bukit Sinai itu sama. Ya. Bukan hanya itu, Allah juga bersumpah wa hadzal baladil amin, dan aku juga bersumpah atas nama kota ini, negeri ini. Maksudnya ini tuh apa? Mekah, karena diturunkan di kota Mekah. Atas nama kota ini al-amin, yang aman. Ya. Nah, ingat ya, sekali lagi Allah itu di awal surat At-Tin 3 ayat bersumpah atas nama-nama ciptaannya yang dianggap bermanfaat dan memberikan faedah yang agung, yang luar biasa, sehingga Allah itu akan mengatakan kata penting yang terselimut di dalam pesan surat At-Tin ini. Watini, dan demi buah tin. Buah tin ini menyerupai buah-buahan yang akan dinikmati oleh seorang mukmin di sorga. Buah tin sifatnya lembut. Nabi Adam ketika dia turun dari sorga karena melakukan kesalahannya, bukan dosa, melakukan kesalahannya, memakan buah khuldi, maka Nabi Adam itu Allah copot dari pakaian sorga, dan saat itu Nabi Adam menutupi auratnya dengan dahan-dahan buah tin yang ada di dalam sorga. Jadi dahannya dipetik untuk nutupi aurat Nabi Adam. Dan dikatakan buah tin yang ada di dunia itu, dia pohonnya sifatnya nggak butuh perawatan, nggak butuh dipupuki, dia numbuh dengan lebat dan numbuh dengan sendirinya. Begitu juga dengan buah zaitun, ya. Buah tin, buah zaitun, Allah bersumpah atas nama keduanya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan buah neraka. Apa buah neraka? Disebutkan biasa oleh imam salat Jumat kita setelah Al-Fatihah membaca surat di rakaat kedua, ya. Di rakaat kedua, rakaat pertama Al-A'la, kedua Al-Ghasyiyah. Ayat ketujuhnya Allah berfirman tentang cerita ahli neraka.
yaitu al-ghasyiyah, penduduk neraka, yang mereka itu dikatakan tiap hari makan apa? Laisa lahum ta'amun, mereka penduduk neraka al-ghasyiyah itu tidak punya makanan illa min dori', kecuali dari buah dori'. Ya, buahnya namanya dori'. Ya, laisa lahum ta'amun illa min dori'. Tidak ada makanan bagi mereka penghuni neraka yang lagi diceritakan ayat 1 sampai 7 al-ghasyiyah illa min dori', kecuali buah dori'. Buah lainnya disebutkan dalam surat lain dinamakan buah zakum, buah-buahan neraka yang ketika dikonsumsi menambah siksa bagi mereka ahli neraka. Wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, dan demi kemuliaan keagungan bukit Sinai. Nabi Musa itu Allah utus ke satu kaum di negeri Mesir. Musuhnya Nabi Musa adalah Firaun. Nabi Musa punya kakak, Nabi Harun. Karena Nabi Musa itu dari kecil ngomongnya kurang jelas. Ya, bukan pelo, karena seorang nabi nggak boleh ada suatu penyakit yang menurunkan dan merendahkan derajatnya. Nabi Musa itu waktu kecil pernah panjang lah ceritanya, intinya dia bukan makan korma, dia makan batu bara yang nyala. Namanya anak kecil, korma hitam, batu bara hitam, tapi batu bara nyala-nyala begitu, yang dipilih yang nyala. Begitu, akhirnya ngebakar sedikit mulutnya sehingga kalau ngomong kurang jelas. Maka Nabi Musa itu doa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkan hatiku ya Allah. Mau ngadepi Firaun nih, lapangkan hatiku ya Allah. Ya. Wa yassir li amri, permudah urusan dakwahku ya Allah. Dan keluarkanlah dari mulutku yang kurang sempurna ini kata-kata hikmah yang bisa menjadikan Firaun itu tunduk kepadamu ya Allah. Dan Nabi Musa saat itu mengatakan, dan ya Allah, utus juga Harun kakakku, jadikanlah dia sebagai menteriku dan tangan kananku. Maka saat itu Allah bukan hanya mengangkat Nabi Musa menjadi nabi dan rasul, tapi Allah juga mengangkat Nabi Harun kakaknya Nabi Musa menjadi seorang nabi dan rasul. Nabi Musa punya guru namanya Nabi Khidir, dan Nabi Musa juga punya murid namanya adalah Nabi Joshua atau Yusha bin Nun, yang cerita keduanya Nabi Khidir dan Nabi Joshua dengan Nabi Musa ada di surat Kahfi. Nanti kita akan ada tafsir surat Al-Kahfi. Nah, Nabi Musa ini juga mempunyai mertua seorang nabi juga, yaitu Nabi Syuaib. Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, dia melarikan diri, masih di Mesir, ke satu kota namanya Madian. Di Madian, Nabi Musa akhirnya menikah dengan dua putrinya Nabi Syuaib. Jadi sekali lagi, Nabi Syuaib adalah mertuanya Nabi Musa. Mertua Nabi Musa punya anak dua, kakak adik. Nabi Musa nikah dengan kedua putrinya Nabi Syuaib. Ini syariat sebagaimana udah kita kaji dalam kajian mahram, khusus syariat Nabi Musa boleh nikah dengan kakak dan juga nikah dengan adiknya. Kalau kita kan sekarang nggak boleh ya, Bapak Ibu ya. Kita punya istri kita punya adik perempuan atau kakak perempuan, itu kan namanya ipernya kita. Boleh nggak kita nikah dengan iper kita? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu mahram, namanya mahram sementara. Maksudnya sementara apa? Selagi engkau nikah dengan istrimu belum engkau cerai, naudzubillah min dzalik, belum meninggal, maka engkau mahram sementara dengan iparmu. Gitu loh. Tapi kalau istri kita meninggal, oh dia punya kembaran, mirip-mirip dengan istri kita, kita nikahi adiknya yang kembar itu juga nggak apa-apa, ipar, karena sementaranya udah selesai. Ya, mahram sementara. Ipar tuh mahram sementara. Mahram tapi hukumnya kayak orang lain, tapi dia haram dinikahi. Ya, kapan boleh dinikahi? Kalau kita udah putus hubungan dengan istri kita, baik karena cerai hidup atau cerai mati, maksudnya meninggal. Ya. Jadi sekali lagi, hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Musa menikahi dua putrinya Nabi Syuaib. Maksudnya apa? Dua-duanya hidup. Ini khusus syariat Nabi Musa. Istri dan iparmu boleh engkau jadikan
istri kedua begitu boleh engkau kumpulkan. Illa maqad salaf, kecuali syariat yang terlalu, maksudnya syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Poin intinya, waktu Nabi Musa masuk ke kota Madian, meninggalkan Mesir dan Fir'aun, ya, belum menyelamatkan Bani Israel yang diperbudak Fir'aun selama kurang lebih 300 tahun, maka Nabi Musa itu berdiam diri lama di Madian. Dia gembala kambing-kambingnya Nabi Syu'aib dan menjadi menantunya Nabi Syu'aib. Pada suatu hari, Nabi Musa bertanya kepada anaknya, itu di depan itu gunung yang besar namanya apa? Oh, itu gunung Tuhan. Itu gunung Allah. Tidak ada yang boleh naik ke gunung itu kecuali orang yang dipilih. Pada suatu hari Nabi Musa ngelihat kambing yang diangon itu lari ke atas gunung. Dalam keadaan mendung, hujan deras, Nabi Musa kejar dong kambingnya. Biri-birinya dikejar, makin naik biri-birinya. Hingga akhirnya saat itu, fakharra Musa sa'iqa. Disebutkan di dalam Al-Quran, fakharra Musa sa'iqa. Maka di gunung itu terjadi gempa, kemudian Nabi Musa, kharra Musa sa'iqa, pingsan. Nabi Musa pingsan. Ketika dia sadar, dia saat itu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, mengobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah bercakap-cakap, berbicara, mengobrol dengan Nabi Musa taklima, dengan satu pembicaraan. Nah, tafsir ayat ini panjang. Intinya Nabi Musa bercakap, ngobrol dengan Allah. Kok bisa? Padahal dikatakan di lain ayat, tidaklah seorang manusia bisa bercakap, ngobrol dengan Tuhannya kecuali dari balik hijab, atau dari seorang malaikat yang diutus, ya, atau lewat ayat yang diwahyukan. Hanya dengan 3 cara itu seorang manusia bisa mengobrol dengan Allah. Lewat wahyu, nanti wahyu ada banyak. Contohnya ada sampai 7. Kadang lewat malaikat yang diutus, kadang lewat bercakap langsung dengan Allah tapi dari balik hijab. Ini yang terjadi kepada Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj, juga kepada Nabi Musa ketika di Bukit Sinai, juga dengan Nabi Yunus ketika berada di dalam kegelapan, gelapnya perut ikan paus, gelapnya dalamnya lautan, dan gelapnya malam hari. Nabi Yunus ngobrol dengan Allah. Nah, perut ikan paus, Bukit Sinai, tempat Nabi Musa, kemudian Sidratil Muntaha, tempat Nabi Muhammad bercakap dengan Allah. 3-tiganya bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya para nabi ngobrol dengan Allah. Dan itu bukan tempatnya Allah, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak butuh tempat, waktu, arah, dan ruang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sekali lagi Allah bersumpah atas nama kemuliaan Bukit Sinai, Tur Sinin. Nah, ketika Nabi Musa saat itu mengobrol dengan Allah, banyak yang diobrolkan. Di antaranya di dalam surat Toha, Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, mahiya biyaminik?" Hai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Allah Maha tahu apa yang ada di tangan Nabi Musa, tapi pelajaran buat kita, Allah bertanya, "Ya Musa, mahiya biyaminik?" Musa, apa yang engkau pegang di tangan kananmu? Maka Nabi Musa menjawab, "Hiya asaya." Ya Allah, ini adalah tongkatku ya Allah. Atawakka'u biha. Aku menjadikan tongkatku ini sandaran ketika jalan. Jadi Nabi Musa kalau jalan berpijaknya sama tongkat. Jadi 3 kaki begitu ya, dengan tongkat. Wa ahushu biha ala ghanami. Dan aku juga gembala kambing-kambingku pakai tongkatku ini. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan aku juga menggunakan tongkat ini dalam kehidupan sehari-hariku. Lihat Nabi Musa, ditanyanya 1, jawab lengkap. Ya, ditanya 1, jawabannya lengkap. Terus Nabi Musa bercakap-cakap banyak dengan Allah. Di antaranya Allah saat itu mengatakan, "Ya Musa, ikhla' na'laik." Musa, lepaslah kedua sendalmu. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya Musa, saat ini engkau berada di lembah suci, yaitu lembah tua. Jadi di Bukit Sinai, gunung yang suci itu, ada satu lembah tempat Nabi Musa lebih khusus ngobrol dengan Allah. Lembah itu namanya lembah tua. Ya, Bukit Tua adalah tempat yang suci. Makanya kronologi kenapa kalau mau masuk masjid ada tulisan di tangganya, apa tulisannya? Batas suci. Itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Ya Musa, ikhla na'alaik. Lepaslah kedua sendalmu. Kalau mau masuk tempat ibadah, sendalnya lepas. Beda dengan yang di gereja,
Mereka para jamaat Kristiani masuk gereja pakai sendal, betul? Pakai sendal. Islam tidak, sendal lepas di luar. Ya. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang ingin bertemu Allah, Nabi Muhammad naik ke atas Sidratil Muntaha dengan sendalnya dan terompahnya Nabi ikut naik. Maka para ulama nggak heran mengatakan, oh sendal Nabi Muhammad lebih mulia dari kepala kita. Kenapa? Sendalnya Nabi Muhammad pernah ketemu Allah, lah kita nggak pernah ketemu Allah. Sendal Nabi Muhammad lebih mulia, bukan kita ngajarkan nyembah sendal. Ini jangan salah paham ini. Ada sebagian aliran mengatakan, oh orang-orang Sunni itu nyembah sendal Nabi, ya di pecinya orang Sunni ada gambar sendal Nabi. Oh berarti nyembah sendal Nabi. Oh enggak, sendal Nabi lebih mulia dari kepala kita. Kenapa? Sendal Nabi tidak disuruh copot seperti dicopotnya sendal Nabi Musa ketika bertemu Allah di Bukit Sinai. Hadirin hadirat rahimakumullah, poinnya di kota Madian di Mesir, di kota Madian di Bukit Sinai, di lembah tua, Allah bersumpah atas nama tempat-tempat suci tadi. Wa turi sinin, dan aku bersumpah demi kemuliaan Bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan aku juga bersumpah atas nama kemuliaan kota Mekah. Ya, baik di zaman jahiliyah atau di zaman Islam, kota Mekah itu selalu aman. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini mulai masuk pesannya Allah di ayat keempat tentang pesan penting daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita renungi pada saat ini. Apa? Laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Nabi Muhammad dalam sabdanya bersabda, dalam hadisnya bersabda, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakulu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat. Saat itu kata Nabi, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, hai sahabatku, salah seorang kalian, hai manusia, dulu awal penciptaannya adalah berupa sperma 40 hari. Setelah 40 hari lewat, berubah bentuk menjadi segumpal darah 40 hari. Lewat 80 hari menjadi segumpal daging 40 hari. Setelah embrio itu, gumpalan itu tidak ada bentuk, berubah menjadi setelah lewat 120 hari atau 4 bulan, Allah utus malaikat. Malaikat siapa? Para ulama akidah membahas, oh malaikat di situ yang Allah utus adalah malaikat Mikail. Yang kalau kita dari TPQ atau DTA itu kita pahamnya, oh malaikat Mikail tugasnya membagikan rizki. Ternyata malaikat Mikail tugasnya ada 5. Menurunkan hujan, menjaga lautan, menjaga sungai-sungai di seluruh dunia, membagikan rizki, dan juga nih yang terpenting, meniupkan ruh manusia dari zaman azali berpindah ke alam rahim yang 9 bulan umumnya itu. Yang niupnya siapa? Yang niupnya malaikat Mikail ketika janin berusia 120 hari atau 4 bulan. Ya. Malaikat Mikail meniupkan ruh tadi, kemudian membentuk janin tadi fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Sehingga manusia tadi Allah jadikan kapan makan pakai tangan. Ada nggak hewan makan nggak pakai tangan? Banyak. Hewan makan nggak pakai tangan. Ayam punyanya sayap, nggak punya tangan. Dia makan langsung dari patuknya itu. Loh, kita tuh sebaik-baiknya bentuk, kapan makan ada pakai tangan, kan begitu. Ya, jadi ada aturannya, tersistem dengan rapihnya dan sempurnanya Allah ciptakan kita sedemikian rupa. Maka malaikat Mikail tadi meniupkan ruh, sehingga saat itu ruh tadi masuk ke dalam janin yang berusia 4 bulan. Tapi apa selanjutnya? Nih pesan yang tidak kalah penting. Setelah kita tahu kita tuh makhluk sempurna, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke paling rendahnya di antara orang-orang rendah. Jadi begini, kalau ada satu kelompok masyarakat, di kelompok masyarakat itu yang dianggap rendah siapa? Yang dianggap rendah. Yang kurang dihormati, kurang dimuliakan siapa? Itu yang sekarang lagi main tuh di luar tuh. Anak-anak kecil. Anak kecil gak dianggap di kalangan sosial. Ya, namanya anak kecil sudah, jangan didengar omongannya. Ya, anak kecil melakukan apa sudah biarkan. Maksudnya
orang-orang yang dianggap rendah. Ada anak kecil, ada orang yang baru besar, ya, ada di situ disebutkan. Tapi ada yang paling rendah daripada anak kecil, siapa? Yang sangat dianggap rendah di kalangan masyarakat sosial adalah orang tua renta yang hampir pikun. Kenapa dikatakan demikian? Disebutkan di dalam tafsirannya. Pada awalnya, manusia yang dewasa dan sempurna itu Allah hiasi dengan kemuliaan ilmu, dengan kemuliaan pemahaman yang cepat, dengan akal yang bisa berpikir, dengan dapat membedakan mana yang baik, mana yang positif dan negatif, mana yang baik buruk. Dan dia sempurna lebih-lebih dengan adab dan sopan santunnya. Ini manusia sempurna. Ujungnya di umur 40 tahun. Tapi ketika mulai tua, lebih tua, dia mulai direndahkan. Bukan hanya direndahkan, tapi lebih rendah daripada orang yang rendah, yaitu anak kecil. Di kalangan anak kecil, orang yang tua pikun itu lebih direndahkan lagi. Mengapa? Karena badannya sudah lemah, pendengarannya kurang, penglihatannya kurang, akalnya mulai berkurang. Kemudian dia menjadi beban di tengah keluarganya dan juga di tetangganya. Dia dianggap beban di keluarganya, ngerepoti, bahasanya begitu, ya. Maka ini teguran daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya begitulah sempurnanya ciptaan Allah di dalam penciptaannya. Allah adalah zat yang mampu menciptakan manusia dari kecil sehingga dia menjadi sempurna, dan dari yang sempurna dan ia menjadi tua dan rendah dan hina lagi. Nah, Allah yang menciptakan kejadian demikian menunjukkan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengaruh dengan sekarang umur kita berapa. Ini adalah pelajaran buat kita semua. Ya. Selanjutnya pesan yang paling penting apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah pahala yang agung dan besar. Pahala yang agung dan besar. Maksudnya apa? Ada satu orang tua renta, sekelompok orang tua renta di zaman Nabi. Ya, mereka itu tidak terlalu dianggap di kalangan, tidak dianggap penting begitu ya, namanya umur 55 sudah pensiun ya begitu ya. Sudah udahlah, nggak usah ikut musyawarah, sudah nggak usah ikut ngapa-ngapain, udah cukup denger bahasanya gitu kan, itu kan bahasanya udah nggak dianggap ya. Ada kelompok sahabat yang tidak terlalu dianggap di zaman Nabi, kemudian ditanyakan tentang mereka. Ini sahabat-sahabat ini mereka tuh udah makin tua. Makin hari makin tua, makin tidak dianggap dan lain sebagainya. Maka Allah menurunkan surat At-Tin ini menjelaskan kepada mereka orang-orang tua dari sahabat yang sudah tua renta itu, yang sudah lemah itu, annalahum ajrahum, bahwasanya mereka itu tenang aja. Mereka udah ada yang nunggu pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang udah tua renta udah deh, jangan sakit hati, jangan gila hormat ya, jangan pengen dihormati, jangan apa, jangan ngamuk, jangan apa, sudah tenang aja. Kenapa? Karena Allah sudah mempersiapkan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terhingga, pahala yang enggak terputus, terus ada pahalanya. Maksudnya gimana pahala yang tidak terputus? Begini, kalau ada orang muslim, mukmin, sewaktu muda dia beramal soleh, kok karena faktor tua amal solehnya berkurang, maka pahalanya tetap seperti pahala waktu dia sedekah di waktu muda. Waktu muda mungkin memasukkan banyak, di antara pengeluaran sedekah sekian ratus ribu. Waktu udah tua karena pemasukan berkurang, sedekahnya ikut berkurang. Tapi kata Allah, ajrun ghairu mamnun, bagi mereka yang sudah tua renta itu ada pahala yang tidak terputus. Pahalanya tetap waktu dia sedekah di waktu muda, tetap pahalanya. Begini loh Pak, ada beberapa puasa dilarang di dalam agama Islam. Di antara puasa yang dilarang adalah puasa sunnah di pertengahan akhir bulan Sya'ban. Jadi kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, tanggal 16 Sya'ban sampai 30 Sya'ban, kita tuh nggak boleh lagi puasa sunnah. Haram hukumnya. Kecuali bagi mereka yang sebelum bulan Sya'ban atau di bawah tanggal 15 Sya'ban, biasa puasa sunnah. Oh saya mah istiqomah puasa Senin Kemis. Tiap hari puasa Senin Kemis kalau nggak ada huzur.
tiap minggu maksudnya. Tiba-tiba masuk hari Seninnya tanggal 16 Sya'ban. Kata syariat nggak boleh puasa. Tapi karena sudah istiqomah dari dulu, maka 16 Sya'ban bagi orang yang udah istiqomah dari sebelum pertengahan Sya'ban, dia tetap boleh puasa. Nanti tanggal 19 Sya'ban, Kamis, dia boleh puasa lagi, boleh neruskan puasanya. Kenapa? Karena udah istiqomah dari sebelumnya. Ini gambaran bahwasanya orang yang waktu muda biasa beramal, semangat, tiba-tiba dia itu berkurang ibadahnya. Gegara faktor usia, nggak apa-apa, pahalanya tetap dihitung. Kenapa? Matanya mulai rabun, biasa hatam Quran 1 juz, kok jadinya cuma 2 lembar. Pahalanya dianggap 1 juz oleh Allah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka yang tua-tua jangan sedih, kata Nabi. Kenapa? Bagi mereka ada pahala yang agung, pahala yang besar. Ini tafsiran yang pertama. Adapun tafsiran yang kedua mengatakan bahwasanya, di dalam surat lain Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalaq." Dan barang siapa yang kami berikan umur usia kepada orang tersebut, kepada makhluk tersebut, maka emang sudah hukum alamnya, nunakkishu fil khalaq, pasti akan kami kembalikan ke awal penciptaannya. Maklum, kalau udah tua tuh ya, makin cerewet, maklum. Kenapa? Waktu kita bayi, kita juga cerewet. Cuma bayi kan nggak bisa ngomong, jadi bisanya nangis, begitu ya. Orang tua tuh makin cerewet ya, nggak apa-apa. Kenapa? Kami kembalikan seperti awal penciptaannya. Kalau masuk supermarket, di lorong itu kok ada pampers bayi, di sampingnya ada pampers kakek nenek. Nggak heran. Kenapa? Ya namanya orang tua makin tua, balik lagi ke awal penciptaannya. Ya, balik lagi ngompol begitu ya, balik lagi kayak anak kecil yang harus diistinjai, diceboki, makan disuapin. Namanya apa? Itulah kesempurnaan Allah di masa pertumbuhan, penciptaan, dan juga mengembalikan apa yang telah sempurna. Kita tuh patokan sempurnanya di umur 40 tahun, Bapak Ibu. 40 tahun tuh lagi semangat-semangatnya, lagi heboh-hebohnya. Tapi kalau udah 40, itu mulai balik lagi tuh ke awal masa-masa pertumbuhan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kalian dulu tuh nggak ada, kata Allah. Kita tuh nggak ada, Pak. Dulu, Pak, sebelum tahun kita lahir, kita tuh nggak ada. Dan sesuatu yang nggak ada itu pasti mengalami pembaruan dan perubahan. Kalau pohon di musim 4 di luar negeri tuh, musim gugur mulai pada layu, rontok. Ya. Masuk musim salju, batang pohon yang udah kering itu disaljuin. Karena disaljuin, batang pohonnya seger lagi. Masuk di musim semi, tumbuh lagi hijau. Nanti musim panas mulai nguning, musim gugur lagi. Dan begitu seterusnya siklusnya. Namanya pohon, karena sesuatu yang baru, maka yang baru pasti mengalami perubahan. Yang tadinya rambut hitam menjadi memutih, menguban, gigi mulai rontok, kulit mulai keriput, pendengaran mulai berkurang, dan itulah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita alami oleh semua. Maka saat itu, nih pesan yang paling penting. Sekali lagi, Allah bersumpah atas nama-nama makhluk yang menurut Allah penting. Karena Allah akan mengatakan sesuatu yang penting. Apa yang Allah katakan? Manusia sempurna, tapi dia akan kembali ke waktu tua yang tidak dihargai orang, kecuali bagi mereka orang yang bertakwa, mereka akan sukses nanti di akhirat, akan kembali dimuliakan. Sekali lagi, manusia sempurna, dimuliakan. Sekarang nih yang muda-muda dimuliakan. Tapi dia bakal turun menjadi orang tua yang tidak terlalu dihiraukan. Tapi jika engkau di masa muda beramal soleh, maka waktu tuamu itu jangan engkau merasa rugi. Kenapa? Karena engkau akan masuk akhirat, disambut lagi, dimuliakan lagi, dan engkau menjadi muda lagi nanti di dalam sorga. Jangan bingung. Tapi Allah menegur pada saat itu kepada orang yang di dalam hatinya belum ada iman. Ini kan yang beruntung orang beriman sama orang beramal soleh di waktu muda, sehingga pahalanya tetap ngalir di waktu tua. Maka sekarang, anak-anak muda, kok ada yang belum beriman, belum percaya dengan kehidupan setelah kematian, dia belum beramal soleh, maka Allah tegur, fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama, maka apa? Yukadzibu, yang menjadikan kalian mendustakan.
Ba'du, setelah engkau tahu dengan teguran-teguran Allah, biddin, dengan agama Islam, dengan ajaran Islam, dengan syariat Islam, kok masih tetap mendustakan? Kira-kira apalah faktornya, kata Allah begitu. Ya, apa penyebab faktor yang menjadikan engkau tuh kok kurang yakin sekarang? Padahal bukti-bukti Allah di dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Dalam dirimu ada bukti ciptaan Allah, sudah sangat jelas. Kok masih berdusta? Khitabnya adalah orang kafir. Tapi di zaman modern ini khitabnya adalah anak-anak muda yang belum mempersiapkan diri mereka menuju akhirat. Alaihissallahu biahkamil hakimin, dan Allah menyatakan, bukankah Allah adalah zat yang paling adil? Ya. Kalau kita sekarang di dunia merasa, duh saya dizalimi, saya dijahatin, ada orang licik jahat, menghina, merendahkan saya, tenang, jangan bingung. Engkau berpegang dengan Allah, maka engkau akan selamat nanti di akhirat. Karena Allah adalah sebaik-baiknya penghakim, sebaik-baiknya yang memutuskan di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin dicurangi. Pengadilan Allah yang berwibawa, Allah akan mengadili segalanya. Sampai-sampai kalau di dunia ini kok ada kambing atau biri-biri bertanduk yang menyeruduk kambing yang tidak punya tanduk, di akhirat Allah bangkitkan kambing tadi. Yang dulu punya tanduk jadi nggak punya tanduk, yang punya tanduk jadi nggak punya tanduk. Kemudian suruh bales. Setelah bales, haba'an manthura, berubah lagi jadi debu yang bertaburan. Urusan kambing Allah bangkitkan lagi, suruh balas. Gimana manusia yang urusannya banyak? Jadi kalau sekarang kita dizalimi, jangan bingung, jangan gelisah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau kesulitannya satu, kemudahannya double, ada dua. Sebagaimana tafsir surat Al-Insyirah kemarin. Tenang. Yang penting kita berpegang teguh dengan ajaran syariat Islam, dengan timbangan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diinginkan baik oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Dikatakan, jika engkau menemukan akhir surat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah seadil-adilnya hakim? Maka kita harusnya menjawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala, iya ya Allah, wa ana, dan aku ala dalika, atas keadilanmu itu ya Allah yang menjadi hakim di akhirat nanti, minasyahidin, termasuk orang-orang yang menyaksikan. Sekian saja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaiha qabiliha wa atmim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah khususan li Syarifah Fadlun binti Muhammad As-Segaf wa Syarifah Nurul Jannah binti Mahdal Al-Habsyi wa Syarifah Fatmah binti Muhammad Al-Jufri wal Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Ahmad As-Segaf wal Habib Muhammad bin Muhammad As-Segaf wal Habib Muhammad bin Abdullah As-Segaf wal Habib Muhammad Al-Jufri wa Sarmini binti Jilani wa amwatina wa amwatikum anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.